Oke, kembali lagi ke serial kuliah kimia komputasi, dan kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita menggunakan software kimia komputasi yang biasanya kita gunakan. Nah, pada video sebelumnya kita sudah eh, melihat bagaimana cara membuat eh, molekul benzena menggunakan software Avogadro dan menyimpan sebagai input Gaussian. Tetapi input Gaussian itu belum sempurna karena kita harus mengubah sesuai dengan kebutuhan kita sendiri. Kemarin file yang sudah disimpan itu kita simpan dalam bentuk Gaussian input atau dengan ekstensi .gao. Kalau kita buka dengan GAO ini, maka kita akan langsung kalau tidak bisa mengspesifikasikan filenya akan error. Tapi pada dasarnya benzina.gao ini atau .gao secara umum adalah input Gaussian yang masih mentah dan belum kita ubah sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk MacBook atau untuk OS, cara membukanya adalah kita bisa menggunakan aplikasi TextEdit ataupun aplikasi editor seperti Text Wrangler. Nah, kita bisa cari TextEdit di sini. Kalau untuk Windows, bisa menggunakan software Notepad++. Nah, seperti ini contohnya, kita akan menggunakan Text Wrangler yang dapat juga diinstal secara gratis. Maka akan terlihat file input untuk Gaussian, tetapi masih dalam bentuk yang kasar. Oke, jadi ini adalah file input Gaussian yang disimpan dari ekstensi .gau, hasil simpan dari Avogadro. Nah, kita melihat ada beberapa spesifikasi di sini. Kalau kita kemarin menyimpan dalam bentuk .gau atau Gaussian Cartesian format, maka kita akan melihat bahwa koordinat atom ini akan disusun berdasarkan koordinat Cartesian, yaitu koordinat X, Y, dan Z. Nah, kalau kita ingin menggunakan Z matrix, maka kita bisa save menjadi dalam struktur .gzmat. Nah, ini saya beri contoh untuk koordinat dalam bentuk Cartesian. Kemarin molekul kita adalah benzena, maka kita akan melihat bahwa ada 6 karbon dan 6 hidrogen. Oke, kita bisa membahas satu persatu dari struktur file input ini. Kalau dari output Avogadro, kita belum memberikan level teori ataupun perintah yang ingin kita kerjakan di sini. Dalam hal ini, kita beri contoh yang sangat sederhana, yaitu melakukan optimasi geometri dan menghitung frekuensi dari molekul benzena. Kalau dengan menggunakan text editor, kita bisa langsung hapus di sini dari output Gaussian. Kemudian yang pertama adalah kalau di Gaussian kita sebut sebagai root section. Root section ini diawali dengan tanda pagar seperti ini. Dan di sini kita memberikan semua perintah yang ingin kita kerjakan. Dalam hal ini kita ingin melakukan optimasi geometri. Kemudian setelah optimasi geometri sekaligus kita bisa melakukan perhitungan frekuensi atau melakukan perhitungan vibrasi dari molekul benzena tersebut. Gunanya untuk apa untuk menemukan benzena ini?
Pertama adalah untuk frekuensi, perhitungan frekuensi kita harus memastikan bahwa semua frekuensinya bernilai positif atau tidak ada nilai negatif. Nilai negatif itu berarti adalah struktur tersebut merupakan struktur keadaan transisi. Sementara yang ingin kita harapkan di sini saat ini adalah struktur yang stabil atau kita sebut sebagai struktur di lokal minimum atau global minimum. Nah, maka perhitungannya adalah kita ingin menentukan optimasi geometri dengan masukkan keyword OPT, artinya optimasi, kemudian lakukan frekuensi. Nah, tapi ini juga belum cukup karena kita harus mengspesifikasikan level of teori yang ingin kita kerjakan. Dalam hal ini, tergantung dengan kebutuhan, tapi saya berikan contoh adalah menggunakan perhitungan dengan metode Hartree-Fock, paling sederhana, walaupun hasilnya tidak terlalu akurat pasti ya, dan menggunakan basis set tertentu. Nah, setelah kita berikan keyword ini, maka kita berikan keyword level of theory yang ingin kita kerjakan. Dalam hal ini untuk Gaussian, itu sangat direkomendasikan untuk menggunakan metode berbasiskan mekanika kuantum, yaitu misalkan Hartree-Fock, density functional theory, kemudian MP2, dan seterusnya. Pembahasan mengenai metode-metode tersebut akan kita bahas pada video-video yang lainnya, video-video terpisah. Nah, hal ini adalah menggunakan metode Hartree-Fock, maka kita tuliskan HF. Kemudian, kita harus menspesifikasikan fungsi gelombangnya, atau kita ingin mendefinisikan basis setnya. Sehingga kita berikan garis slash di sini, dan basis set yang ingin kita kerjakan. Yaitu misalkan yang paling sederhana juga adalah 321G. Jadi ini adalah perhitungan optimasi geometri benzena menggunakan basis set 321G dan metode Hartree-Fock. Selanjutnya adalah baris kedua. Ingat bahwa Gaussian itu memiliki struktur input file yang cukup strict. Yaitu kita harus memberikan spasi di baris tertentu dan memberikan spasi nanti di akhir filenya. Oke, jadi perhitungan pertama adalah kita baris pertama adalah melakukan input level of theory dan perintah yang ingin kita kerjakan. Nah, jika kita pencet enter atau kita pindah baris kedua itu adalah kosong biasanya. Dan baris ketiga itulah judul yang ingin kita tuliskan. Ini bebas, tapi harus ada isinya. Misalkan kita ingin melakukan optimasi geometri, maka kita beri judul pekerjaan ini adalah optimasi geometri benzena dengan metode HF dan basis set 321G. Ini adalah judul yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi ini bisa sesuai. Kemudian baris keempat itu biasanya kosong juga. Nah, baris kelima itu adalah multiplisitas sistem dan muatan sistem. Kita tahu bahwa benzena itu pada struktur C6H6 itu memiliki muatan 0 jika kita tidak tambahkan muatan di situ. Maka kolom pertama di sini adalah 0 dan kolom kedua di sini adalah multiplisitasnya, yaitu singlet. Singlet itu nilainya 1. Kalau misalkan benzena elektronnya berpasangan semua, maka otomatis multiplisitasnya adalah singlet. Kalau punya satu elektron tidak berpasangan itu adalah doublet, maka nilainya kita bisa ganti 2, triplet, 3, dan seterusnya. Nah, kemudian baris ke-6 dan seterusnya adalah koordinat yang ingin kita tuliskan di sini. Ini adalah benzena.
Setelah selesai, maka jangan lupa bahwa Gaussian itu butuh minimal satu space kosong setelah spesifikasi geometri di sini. Jadi kita harus secara eksplisit memberikan baris kosong di sini. Caranya adalah bagaimana? Kalau kita punya editor dengan jumlah baris sebelah kiri kita seperti ini, maka baris terakhir ini kita harus ada angkanya. Kalau seperti ini, itu berarti baris terakhir tidak ada spasinya. Maka kita harus berikan spasi di sini. Oke. Nah, kita bisa save. Di sini. Ini adalah perhitungan optimasi geometri Gaussian untuk molekul benzena dengan metode Hartree-Fock dan basisnya 321G. Kita bisa lihat di folder yang kita simpan tadi, maka akan menjadi seperti ini. Ini adalah hasil editan kita tadi. Tetapi Gaussian tidak bisa membaca dalam ekstensi .gau, maka kita harus ubah secara manual menjadi ekstensinya dalam bentuk .com atau .gcf. Kalau gcf itu adalah untuk Gaussian 03. Tapi untuk Gaussian 09 dan yang lebih baru lagi, maka ekstensinya adalah .com. Oke, jadi setelah kita melakukan pembuatan input Gaussian dengan menggunakan text editor, kita bisa melakukan running software Gaussian. Dalam kali ini kita akan asumsikan bahwa software Gaussian sudah terinstall di komputer masing-masing. Saya tidak pernah menggunakan Gaussian dengan sistem operasi Windows, maka saya akan berikan contoh untuk Gaussian dengan menggunakan sistem operasi Linux, tepatnya OpenSUSE. Nah, untuk melakukan running Gaussian, pertama, jika sudah terbiasa dengan menggunakan terminal, maka kita bisa buka terminal kita dan pastikan bahwa kita sudah berada di folder tempat file input Gaussian tersebut berada. Nah, untuk melakukan running Gaussian, dalam hal ini kita akan gunakan Gaussian 09 versi revisi D1. Untuk melakukan running, kita ketikkan perintah G09, kemudian file input yang ingin kita masukkan, yaitu gbenzena.com. Jika kita tekan enter, maka komputer akan melakukan running Gaussian, dan outputnya akan berupa file dengan ekstensi .log seperti ini. Dengan ekstensi .log, maka kita bisa lihat bahwa apakah runningan tersebut berhasil atau tidak. Caranya adalah jika dalam terminal atau konsol, kita bisa ketikkan ls, kemudian buka file .log yang kita cari di sini. Nah, untuk melihatnya, kita scroll ke akhir file. Nanti kita akan menemukan satu baris terakhir dengan tulisan normal termination of Gaussian 09 at waktu dan tanggalnya. Jadi ini akan menandakan bahwa runningan kita berhasil atau tidak. Kalau tidak berhasil, biasanya akan tertulis error termination. Nah, sebelum adanya baris ini biasanya diawali oleh semacam kata-kata mutiara yang ada di software ini. Jadi ini hanya kata mutiara yang random saja. Nah, kalau tidak terbiasa dengan menggunakan terminal atau konsol, kita bisa buka file tadi, file .log ini, dengan menggunakan perangkat text editor seperti misalkan TextLanger yang tadi kita sudah lihat sebelumnya. Nah, kalau kita buka ini, maka kita akan melihat hal yang sama, dan kita bisa lihat juga bahwa pada akhir
file output.log ini akan menghasilkan yang kita bisa lihat sebelumnya, yaitu kata-kata mutiara dan normal termination pada waktu dan tanggal tertentu. File ini bisa memiliki jumlah baris ribuan, tergantung dengan lama atau tergantung dari ukuran atau tugas yang ingin kita kerjakan di Gaussian ini. Nah, apa yang kita bisa ekstrak dari file output di sini? Pertama adalah kita bisa mencari energi total dari sistem yang ingin kita tahu. Dalam hal ini, energi total benzena itu kita bisa cari dari file outputnya, yaitu energi elektroniknya. Energi elektronik kita bisa lihat bahwa diawali oleh ini SCF dan RHF sama dengan ini energi totalnya dalam satuan Hartree atau satuan atom. Pastikan bahwa energi yang kita cari adalah energi yang paling akhir, karena kita melakukan optimasi geometri, maka program ini akan menghitung beberapa nilai energi sampai ketemu dengan energi yang paling rendah, yaitu adalah energi yang memiliki geometri yang paling optimum menurut teori ini, teori Hartree-Fock dan basis set 321G. Jadi kalau kita lihat di sini nanti akan kita temukan beberapa baris dengan bunyi seperti ini, tapi harus dipastikan bahwa energi yang ingin kita cari adalah energi yang paling akhir, yaitu yang paling rendah seharusnya. Kalau kita melakukan optimasi geometri, bukan melakukan keadaan transisi. Kalau kita melakukan keadaan transisi, maka otomatis energinya belum tentu yang terendah juga. Tapi kalau untuk optimasi geometri, biasanya energi yang kita cari yang paling rendah. Nah, selain itu, yang kita bisa cari di sini adalah frekuensi vibrasi dari molekul benzena. Di sini kita bisa cari, yaitu ada mulai dari baris ini. Ini adalah dari baris ini sampai ke beberapa baris setelahnya adalah nilai-nilai frekuensi vibrasi yang mungkin dimiliki oleh molekul benzena. Karena molekul benzena bukan merupakan molekul linear dan dia memiliki total 12 atom, maka kita bisa tahu bahwa jumlah mode vibrasinya adalah 30. 3 kali N min 6. 3 kali 12 dikurangi 6 yaitu 30. Selain itu, kita bisa juga menghitung termokimia dari molekul-molekul tersebut, molekul yang ingin kita cari. Dari energi totalnya, kita bisa melihat koreksi temperatur 0 Kelvin atau kita sebut sebagai zero point correction, yang nilainya adalah setengah H bar omega. Dari koreksi thermal itu kita bisa hitung energi total dengan koreksi thermal. Kemudian juga kita bisa melihat entalpi dari molekul tersebut, yaitu H sama dengan U plus PV. Dan PV kita bisa dekati dengan gas ideal, yaitu U plus RT. Dengan R adalah gas ideal, dan T adalah temperatur dalam satuan Kelvin. Secara default, perhitungan akan dilakukan pada suhu kamar, yaitu 298,15 Kelvin. Seperti yang dituliskan di outputnya. Dan pada tekanan 1 atmosfer. Nah, setelah itu kita juga bisa hitung energi bebas Gibbs-nya, yaitu G sama dengan H-TS. Entropinya juga bisa dicari oleh molekul Gaussian tersebut, software Gaussian tersebut. Jadi ada total energi, kita bisa hitung dari semua ini. Kemudian kita bisa juga ekstrak energi thermalnya. Ini hanya koreksi dari sini dengan konversi-konversi tertentu. Kemudian kita bisa hitung
energi kita bisa hitung kapasitas panasnya, entropinya, kemudian fungsi partisinya, log dari fungsi partisinya, dan seterusnya. Setelah itu, jika kita ingin memvisualisasikan molekul yang sudah kita optimasi, kita juga bisa menggunakan software Avogadro. Menggunakan software Avogadro, kita bisa lihat molekul yang sudah teroptimasi apakah molekulnya sudah sesuai dengan keinginan kita atau tidak. Atau kalau misalkan tidak sesuai keinginan kita, kira-kira bagian mana yang perlu kita optimasi lagi di situ. Nah, di jendela sebelah kanan, kita bisa lihat frekuensi dari molekul benzena ini. Kolom pertama adalah frekuensinya, sementara kolom kedua adalah intensitasnya dalam satuan kilometer per mol. Kita melihat ada beberapa nilai yang nilainya 0, karena tidak semua mode vibrasi akan aktif secara inframerah. Jika kita ingin memvisualisasikan mode vibrasinya, kita tinggal klik sini, kemudian kita lihat Start Animation, maka kita bisa lihat mode vibrasi apa yang ada di molekul benzena ini. Nilainya belum tentu akurat, karena memang tergantung dengan metode yang akan kita pilih di sini pada dasarnya. Kita juga bisa mengurutkan mana mode vibrasi yang memiliki intensitas yang paling tinggi, seperti yang ini. Misalkan ini adalah tekuk asimetrik, kemudian ini misalkan adalah yang tadi vibrasi tekuk, dan lain-lain. Jadi dari beberapa mode vibrasi ternyata hanya beberapa mode yang akan memberikan serapan inframerah atau aktif secara inframerah di sini. Kemudian jika kita ingin melihat spektranya, kita bisa klik di sini Show Spectra. Maka kita bisa lihat serapan yang paling besar ada di bilangan gelombang yang mana. Misalkan di sini itu adalah di bilangan gelombang 783. Selain itu, kita juga bisa melihat panjang ikatan, sudut dihedral, dan seterusnya dari struktur molekul yang sudah kita optimasi sebelumnya. Klik di sebelah kiri, kemudian klik atom. Ini kita bisa lihat bahwa panjang ikatan CC di sini 1,385 angstrom, kemudian sudut ikatan misalkan 120 derajat, dan seterusnya. Jadi kita bisa melakukan ekstraksi data dari geometri hasil optimasi kita, baik berupa struktur maupun energinya. Dan dari sini kita bisa gunakan data ini untuk misalkan meramalkan reaksi kimia, meramalkan energi reaksi, entalpi, dan seterusnya. Apakah reaksi tersebut spontan atau tidak. Baik, ini adalah tutorial cara menggunakan Gaussian dan menginterpretasikan output dari software Gaussian. Kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya untuk tutorial-tutorial software yang lain.